Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Maurits bersama Amarket dalam acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Seperti biasa kami dari Amarket akan memberikan sedikit ilustrasi pasar buat rekan trader semuanya. Kami akan sedikit memberikan analisa informasi buat rekan trader agar rekan trader memiliki sedikit informasi sebelum mencoba masuk dalam dunia trading nanti. Karena dunia trading adalah dunia yang penuh dengan risiko, oleh karena itu kita harus punya pegangan sebelum terjun dalam dunia trading. Dan seperti biasa rekan trader, di awal hari yang sangat luar biasa, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Ini sudah sangat jelas sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Untuk pergerakan yang terjadi di pasar di hari kemarin, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Nah, untuk indeks dolar Amerika kita bisa lihat kemarin indeks dolar Amerika walaupun sempat naik ke posisi yang paling tinggi di seputaran 98.748, tapi akhirnya dia coba jatuh lagi hingga menuju ke 98.110. Hari ini dia masih tetap 98. Apakah dia bisa naik lagi atau dia turun ke 97? Kita akan lihat bersama-sama. Sedangkan untuk Euro USD sempat melemah hingga level 1.15728, tapi akhirnya ditutup di ketinggian yang sangat luar biasa 1.16375. Begitupun juga untuk pound sterling, walaupun sempat melemah di 1.34119, tapi akhirnya bisa kembali lagi naik hingga ke level 1.34998. Sedangkan untuk gold ini bervariasi, sempat turun, masih tetap datar pergerakannya di posisi 3.373 menuju 3.398, berusaha menembus 3.400 tapi belum bisa. Hari ini pun juga 3.399 turun lagi. Apakah hari ini dia bisa mencapai level 3.400? Kita akan lihat bersama-sama. USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang kemarin sempat naik posisi yang sangat dramatis 148.188, tapi akhirnya dia kembali jatuh lagi di posisi 147.399. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Kita akan lihat ke depan. Dan seperti biasa, sebelum memasuki hari yang sangat luar biasa ini, selalu ada tema-tema menarik yang ingin saya angkat buat rekan trader. Dan untuk tema hari ini, saya akan mengangkat sebuah tema tentang pasar menantikan rilis PDB Amerika. Nah, ini dia rekan trader. Ini rilis ini sangat memberikan efek untuk nanti pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada pertemuan FOMC nanti. Oleh karena itu kita akan lihat seberapa besarkah pengaruhnya. Nah, rekan trader, kalau lihat rekan trader di hari ini rekan trader, sabar, saya lihat dulu. Saya coba pindah ke sini. Sorry rekan trader. Nah, rekan trader, kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi hari ini 19.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada PDB dan klaim pengangguran awal. Tapi mari kita konsentrasi dulu di PDB. PDB dalam perkiraan adalah 3,0 dari sebelumnya berada di bawah level 0,5. Nah, ini akan memberikan sebuah tekanan atau pernyataan yang sangat luar biasa terhadap bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar di kemudian hari. Secara garis besar rekan trader, kita akan bisa melihat bahwa PDB ini akan memberikan sebuah masukan terhadap bagaimana langkah yang akan diambil oleh The Fed pada malam nanti. Ceritanya gini rekan trader, kalau kita melihat untuk masalah PDB ini, apabila dia agak sedikit mengalami penguatan, ya secara garis besar 3,0 ya. Kalau dia mengalami penguatan dalam hal ini angkanya berada di antara 3,0 sampai 3,2. Ini artinya akan sedikit lebih kuat dan dia akan memberikan sebuah pengaruh yang luar biasa terhadap dolar Amerika. Dolar Amerika kemungkinan akan menguat
dan dia akan memberikan tekanan terhadap emas. Akan tetapi apabila dia turun berada di bawah 3,0 ya, 3,0 lagi 3 antara 2,5 naik ke atas. Nah, ini dia. Ini artinya memberikan sebuah tekanan terhadap dolar Amerika dan memberikan angin segar untuk emas. Kalau seumpamanya gini, kalau seumpamanya dia akan lebih besar dari 3, artinya dolar menguat dan bisa mempengaruhi arah pergerakan terhadap bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Apabila dia lebih kecil dari 3, nah disinilah kita bisa lihat bahwa sesuai dengan track yang terjadi, di mana akan memberikan sebuah masukan terhadap apa yang akan dilakukan oleh The Fed dalam pemangkasan tingkat suku bunga nanti. Walaupun secara garis besar masih banyak data-data lainnya yang menjadi tujuan terhadap pemangkasan tingkat suku bunga, tapi secara garis besar kalau kita lihat memang arahnya sudah ke sana, rekan trader. Apalagi statement yang dilakukan oleh Jerome Powell di saat simposium Jackson Hole kemarin. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Tapi impact-nya terhadap pasar gimana, rekan trader? Impact-nya terhadap pasar masih tetap masa akan melihat PDB. Tapi sekarang posisi pasar itu benar-benar melihat bagaimana tendensi atau kisruh yang terjadi antara Donald Trump dengan Lisa Cook. Donald Trump telah memecat, tapi Lisa Cook untuk mencoba kembali lagi melawan keputusan Donald Trump. Inilah tendensi ini yang memang benar-benar mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Apabila Donald Trump memecat dan Cook memang dipecat, artinya dovish semakin menguat, pemangkasan tingkat suku bunga semakin menguat karena perimbangan kekuatan yang ada di The Fed itu akan segera berbalik arah, rekan trader. Oleh karena itu kenapa satu persatu mulai digoyang ya sama Donald Trump, dan memang pada prinsipnya memang sudah menuju ke arah sana dan sudah menuju kenyataan. Tidak lama lagi dovish ini akan terjadi dan tidak lama lagi pemangkasan tingkat suku bunga ini sudah terjadi, rekan trader. Memang tekanan-tekanan yang diberikan oleh Donald Trump sangat luar biasa, rekan trader. Oleh karena itu pasar benar-benar merasa bahwa independensi dari The Fed ini harus dilihat lagi. Akan tetapi rekan trader, segala sesuatu masih akan tetap terjadi. Pemangkasan tingkat suku bunga yang dibilang memang akan dilakukan pada bulan September ini juga memang masih tetap dilihat. Tapi data yang akan dikeluarkan, terutama data malam nanti, akan menjadi satu acuan terhadap pemangkasan tingkat suku bunga lagi. Intinya, apabila dia lebih besar dari 3, dolar menguat, emas melemah. Dia lebih kecil dari 3, dolar melemah, emas menguat, dan memperkuat untuk pemangkasan tingkat suku bunga bisa dilakukan. Oleh karena itu, rekan trader, bagaimanakah sikap kita terhadap fundamental ini? Kita akan menunggu sampai hal itu dikeluarkan, dan dari situ kita bisa mengambil langkah untuk mengambil posisi dalam trading kita ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini, secara garis besar kalau rekan trader lihat, apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini, indeks dolar Amerika kelihatannya sedikit memperoleh peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi setelah kemarin jatuh ke posisi yang sangat rendah. Analisa saya menyatakan bahwa indeks dolar Amerika ini, kalau saya lihat indeks dolar Amerika ini masih bisa menuju ke level 98.315. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pelemahan masih bisa terjadi dan bisa membuat dia jatuh kembali lagi ke posisi yang paling terendah di seputaran 98.082. Pada prinsipnya hari ini 98 masih tetap bisa terjaga dalam pergerakan dari indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD, kita lihat rekan trader, pergerakan terjadi pada Euro USD hari ini. Untuk Euro USD, kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada Euro USD saat ini, walaupun sempat naik, tapi peluang untuk mengalami pelemahan pun juga masih tetap ada, rekan trader. Kalau saya lihat di sini, tendensi bearish masih sangat kuat, dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa jatuh ke level yang paling terendah itu di seputaran
1.16134, tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi sangat besar ya. Menurut saya dia bisa naik sampai level tertingginya itu seputaran 1.16653. Nah ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling kita bisa lihat bersama-sama rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini, secara garis besar kalau kita lihat pound sterling walaupun punya peluang sekarang dia agak sedikit mengalami penguatan ya, tapi sekarang dia ada jatuh. Analisa saya menyatakan bahwa secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, dia ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Ya, masih punya peluang mengalami pelemahan, tapi harap diperhatikan bahwa pelemahan ini bisa saja terjadi sampai level paling terendah. Menurut saya itu dia akan berusaha sampai di level seputaran sini ya 1.34694. Tapi sekali lagi bahwa serangan balik masih bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi ke level tertinggi harian pada posisi 1.35160. Nah, ini adalah arah pergerakannya. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita bisa lihat arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Secara garis besar kalau kita lihat ya, kita tunjukkan dulu gold. Gold hari ini benar-benar galau, tapi kalau saya lihat walaupun tendensinya bearish kuat, tapi saya lihat gold hari ini punya peluang untuk naik level tertinggi. Analisa saya dia bisa menembus level 3400. Tidak terlalu kemungkinan dia bisa sampai ke 3406 atau di level paling tertinggi menurut saya di seputaran 3410. Tapi hati-hati juga bahwa peluang untuk melemah sangat besar. Dia bisa kembali jatuh di level terendah di posisi 3374. Jadi secara garis besar analisa saya gold hari ini luar biasa ya, bisa punya peluang melewati level 3400 dan level terendahnya 3374.07. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, kita lihat pola pergerakan terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi saat ini untuk USD yen Jepang, kita bisa lihat bahwa peluang pelemahan masih tetap ada, tapi hati-hati dia ini akan bisa menguat rekan trader. Malah makanya saya bilang penguatan masih bisa terjadi dan analisa saya dia ini bisa menguat sampai level tertingginya itu malahan rekan trader. Saya perkiraan itu di posisi 147.56 dengan asumsi bahwa pelemahan sempurna bisa terjadi di level paling terendah itu di seputaran sini 147.080. Nah, ini rekan trader ya pola pergerakannya. Nah, oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita untuk kalender ekonomi. Saya ulang sekali lagi bahwa kalender ekonomi hari ini yang harap menjadi perhatian utama kalau menurut saya itu adalah nanti 19.30 data pengangguran awal dan PDB. Ya, ini juga kita bisa lihat di sini ya, tidak ya, di sini sama juga ya rekan trader ya, skala kecilnya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.